Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini Mas Rozi akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang PLSV. Apa itu PLSV? Yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, itu adalah kepanjangannya. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan PLSV? Nanti kita akan lanjutkan di next slide ya. Jadi ini merupakan materi yang sangat penting karena akan berkaitan dengan bab-bab selanjutnya. Ini merupakan materi yang diajarkan di kelas 7 ya, SMP. Cakupan materi yang akan kita pelajari di video ini yang pertama yaitu tentang kalimat tertutup dan terbuka. Yang kedua tentunya yaitu kita harus tahu apa sih PLSV itu ya. PLSV kan kepanjangannya bersama linear satu variabel. Namun apa yang dimaksud itu? Nah, ini kita akan bahas juga. Yang berikutnya yaitu tentang penyelesaian PLSV. Dan yang keempat ini merupakan yang inti yaitu bagaimana cara mencari atau menentukan penyelesaian dari PLSV. Oke. Next berikutnya. Yang pertama itu tentang kalimat tertutup dan kalimat yang terbuka. Ini mirip bahasa Indonesia ya. Yang pertama kalimat tertutup, kemudian kalimat terbuka. Pengertiannya dulu, kalimat tertutup itu adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salahnya. Benar atau salahnya itu sudah terlihat. Contoh, Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Nah, ini merupakan contoh kalimat tertutup. Karena apa? Karena kita bisa menentukan bahwa ini merupakan kalimat yang benar atau salah. Dan ini bernilai benar ya. Ya, seperti bahasa Indonesia. Berikutnya, 3 ditambah 5 sama dengan 15. Betul apa salah? Salah ya. Nah, ini merupakan kalimat tertutup karena kita sudah bisa menentukan salah atau benarnya. Berikutnya 8 dikali 3 hasilnya adalah 24. Nah, ini bernilai benar. Ini adalah kalimat tertutup juga karena sudah jelas. 2 kurangi 9 sama dengan 7. Nah, ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Kemudian 8Y ditambah 3Y sama dengan 11Y. Ya, ini kita sudah belajar aljabar ya. 8Y ditambah 3Y itu kan 11Y. Benar atau salah? Benar. Nah, ini merupakan kalimat tertutup. Nah, kalimat terbuka itu yang bagaimana? Itu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Oke ya, jadi masih belum bisa ditentukan ya. Contohnya adalah kota A adalah ibu kota Sumatera Selatan. Nah, kota A itu apa kan? Belum spesifik dijelaskan. A itu apa ya? Palembang kah atau Jakarta kah atau Medan kah ini ya. Kalau sudah jelas Palembang misalkan, nah ini berarti kalimat tertutup. Namun di sini kan masih dilambangkan ya kota A gitu aja ya. Berikutnya yang kedua itu Y adalah bilang genap. Nah, Y di sini apa kan belum jelas. Jadi kita belum bisa menentukan nilai benar atau salahnya. Yang ketiga, 8 dikurangi suatu bilangan akan menghasilkan 6. 8 dikurangi suatu bilangan. Nah, suatu bilangan belum tahu ya. Suatu bilangan belum tahu. Sehingga ini merupakan kalimat terbuka. M ditambah 7 sama dengan 10. M-nya berapa kan nggak tahu ya. M-nya nggak tahu. Jadi kita masih belum dapat menentukan nilai kebenarannya. Jadi begitu ya. Perbedaan antara kalimat tertutup dan juga kalimat terbuka. 3 kali N sama dengan 12. Ini juga kalimat terbuka. Nah, biasanya 3 kali N itu penulisannya adalah 3N ya. 3N itu sama aja dengan 3 dikali N. Itu kalau di aljabar atau di PLSV begitu. Nanti kali itu tidak dilambangkan dengan silang tapi langsung begini. Itu khusus untuk angka yang dengan variabel. Beda dengan angka ya. 32 masa 3 kali 2 enggak ya. Biasanya kalau titik atau silang. Oke. Berikutnya ini ada catatan kalimat tanya atau kalimat perintah ya, tanya dan perintah. Ini walaupun tidak dapat ditentukan benar atau salahnya, tapi ini bukanlah termasuk kalimat terbuka. Kalimat tanya itu apa? Contohnya, siapa namamu? Nah, itu adalah kalimat tanya. Itu nggak bisa ditentukan nilai benar atau salahnya, tapi dia juga bukan merupakan kalimat terbuka. Kalimat perintah contohnya, oke, tutup pintunya, itu kan juga belum dapat ditentukan benar atau salahnya ya, tapi juga bukan termasuk kalimat terbuka. Oke, jadi begitu ya perbedaannya. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian yang B, yaitu pengertian PLSV. Perhatikan kalimat terbuka berikut. M ditambah 7 sama dengan 10. Ini kan kalimat terbuka yang ada di contoh slide sebelumnya ya.
Kalimat terbuka di atas ini menggunakan lambang sama dengan ya. Ada lambang sama dengannya, ada lambang sama dengan. Kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan itu disebut dengan persamaan. Lanjut. Pangkat tertinggi dari variabel pada suatu persamaan adalah 1. Oke. Ini pangkat tertingginya 1 ya, tidak ditulis itu artinya ada angka 1 di atasnya. Maka persamaan tersebut disebut dengan persamaan linier. Ya, jadi linier itu berarti pangkat tertingginya 1. Lanjut, persamaan linier yang hanya memuat satu variabel itu disebut dengan PLSV. Jadi begitu, ada beberapa catatan, yaitu yang pertama ada sama dengan, yang kedua pangkat tertinggi dari variabelnya 1, yang ketiga yaitu mengandung satu variabel saja. Jadi M ditambah 7 sama dengan 10 ini merupakan salah satu contoh dari PLSV. Nah, agar bisa lebih memahami, kita akan ke contoh mana sajakah yang merupakan PLSV. 3x ditambah 4 sama dengan 10. Ya, ini ada sama dengannya kan ya. Oh, belum, nanti kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, 3x ditambah 4 sama dengan 10. Ini merupakan PLSV. Sudah jelas ya. Yang kedua ini apa? Bukan PLSV. Loh, kenapa? Karena dia ini tandanya bukan sama dengan. Yang ketiga, bukan PLSV. Kenapa? Karena di sini pangkat tertinggi dari variabelnya itu tidak 1, yaitu 2 ini. Jadi bukan. Yang keempat, ini apa ini? PLSV. Loh, Pak, kok bisa ini kan ada 2? Nah, sebetulnya ini variabelnya hanya ada 1 ya. Coba ini variabelnya apa? Y kan? Y saja kan? Nah, berarti kan variabelnya ada 1, yaitu Y. Dan ada sama dengannya. Kemudian pangkat tertingginya 1. Kalau yang terakhir ini bukan PLSV karena ini ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Yang ketiga itu penyelesaian PLSV. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian PLSV? Apa bedanya dengan penyesalan PLSV? Oh, beda ya. Oke, penyelesaian PLSV itu perhatikan contoh berikut ini. 3 adalah penyelesaian dari PLSV ya. Ini kan tadi kita sudah mempelajari tentang PLSV itu apa saja. 3 itu merupakan penyelesaian dari M ditambah 7 sama dengan 10. Kenapa? Karena kalau M-nya saya ganti dengan 3 ya, itu menjadi 3 tambah 7 sama 10 itu bernilai benar. Berikutnya, 6 adalah penyelesaian dari N-2 sama dengan 4. Kenapa? Karena kalau N-nya saya ganti dengan 6 kurangi 2 itu sama dengan 4. 4 adalah penyelesaian dari 3P sama dengan 12. Karena apa? Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi P-nya itu kalau saya ganti 4 itu sama dengan 12 sesuai. Nah, ini sekali lagi di sini 3P ya. 3P itu sama aja dengan 3 dikali P. Itu. Lanjut. 2 adalah penyelesaian dari 3Y plus 1. Oke. Karena apa? Karena kalau Y-nya kita ganti dengan 2, maka 3 dikali 2 tambah 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian PLSV? Yaitu nilai pengganti variabel sehingga persamaan menjadi bernilai benar. Kalau tadi yang hijau ini kan kalimat terbuka, belum dapat dihitungkan kebenarannya. Begitu M-nya saya ganti, begitu variabelnya saya ganti dengan angka dan menunjukkan dan bernilai benar, maka itulah termasuk penyelesaian. Oke, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menentukan penyelesaian PLSV? Tentunya tidak mungkin kita tebak-tebak begini. Kalau ini memang bisa karena bentuk PLSV-nya masih simpel ya. Nanti kalau rumit, nah ini butuh cara. Maka silakan diperhatikan yang terakhir, yaitu menentukan penyelesaian PLSV. Oke, contoh. 2x plus 1 sama dengan 9. Nah, caranya, perhatikan prosedur pengerjaannya ya. Perhatikan cara-caranya, stepnya, langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita fokus pada konstanta yang ada di ruas kiri. Nah, ruas kan ada 2 ruas ya. Ini itu ruas kiri. Yang di sini itu ruas kanan ya. Dipisahkan oleh jembatan sama dengan ini ya. Oke. Saya pakai warna yang agak beda. Oke.
Yang pertama kita fokus pada konstanta yang ada di ruas kiri, ini plus 1. Agar plus 1 ini hilang ya, maka tentunya kita harus kurangi dengan 1 ya, karena 1 dikurangi 1 itu habis atau 0 ya, karena ini nanti kalau ditambah itu hasilnya adalah 0. Kemudian nanti biar enggak bagus ya. Kemudian karena di kiri ini kita kurangi 1, maka yang di kanan harus juga dikurangi dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan 2x sama dengan 9 dikurangi 1. Nah, kemudian karena 9 dikurangi 1 itu 8, maka bisa kita tuliskan 2x sama dengan 8. Oke, selanjutnya di sini ada angka 2. Agar angka 2 ini hilang ya, maka harus kita bagi dengan 2 ya. Biar apa? Karena 2x itu kalau kita bagi dengan 2 kan dicoret-coret tinggal apa? Tinggal 1x ya, 1x. Begitu juga dengan 2x ini, maka harus kita bagi dengan 2. Nah, di ruas kiri dibagi 2, maka di yang kanan, ruas kanan itu juga wajib dibagi dengan 2. Biar sama ya, biar adil. Sehingga bisa tuliskan x sama dengan 8 dibagi 2. Berapa? 4. Sehingga penyelesaian dari PLSW di atas adalah x sama dengan 4. Oke, gitu ya. Berikutnya kita ke contoh yang lebih bervariasi, yaitu bagaimana kalau konstantanya negatif. Oke, jadi caranya adalah yang pertama kayak tadi ya, kita fokus pada konstantanya yang di ruas kiri. Ini ada min 2 ya, min 2. Agar min 2 hilang ya, habis atau 0, maka perlu kita tambahkan dengan 2 ya. Kenapa? Karena min 2 ditambah 2, min 2 ditambah 2 itu sama dengan 0 kan ya. Makanya di sini perlu kita tambahkan dengan 2. Nah, berikutnya yang di ruas kanan juga harus ditambahkan dengan 2 biar imbang ya, biar adil. Kita harus tambahkan dengan 2. Kita dapatkan di sini 3x, terus yang di ruas kanan ini 16 tambah 2. 16 tambah 2 itu kan 18. Berarti menjadi 3x sama dengan 18. Nah, berikutnya karena di depannya x ini ada angka 3, maka kita perlu hilangkan ya, yaitu kita bagi dengan 3. Kenapa? Karena 3x dibagi 3 itu adalah 1x, sama seperti yang tadi ya. 3x dibagi 3 itu 1x. Coret-coret. Oke. Nah, sama seperti yang tadi, perlu kita bagi juga dengan 3. Kita dapatkan 1x, ini 1 ya. 1x sama dengan 18 bagi 3 berapa? 6. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 6. Oke, begitu ya. Nah, semakin lama semakin sulit. Berikutnya contoh yang nomor 3. Nah, ini sepertiga x min 4 sama dengan 5. Oke, caranya sama. Kita akan fokus pada konstantanya yaitu min 4. Oke, maka akan untuk menghilangkan min 4, maka kita tambahkan dengan 4, yaitu untuk menghilangkan konstanta ya. Beda dengan cara menghilangkan koefisien. Kalau koefisien nanti kita akan kali atau bagi. Kalau ini kita tambah atau kurang. Min 4 ditambah 4 0 ya. Ini juga harus wajib ditambah 4 juga biar adil. Sehingga kita peroleh sepertiga x sama dengan 5 ditambah 4 berapa? 9. Nah, berikutnya di sini ya, di sini sepertiga ya. Sepertiga agar hilang ini menghilangkan koefisien ya. Beda ya. Kan ada koefisien, ada konstanta. Kalau konstanta itu yang angka yang tidak ada variabelnya, tapi kalau koefisien itu angka yang di sebelahnya variabel. Oke, untuk menghilangkan 1/3 atau menjadi 1x, maka perlu kita apakan? Boleh kita bagi dengan sepertiga, ini juga boleh ya, dibagi sepertiga, atau atau sepertiganya ini ya. Ini kita kalikan dengan 3 ya. Kita kali dengan 3. Oh, kok sama dengan kali 3, karena nanti kan bisa dicoret. Jadi makanya ini ada dua alternatif, bisa kali, bisa bagi. Kalau kali berarti kali 3, kalau bagi berarti bagi 1/3. Oke. Nah, sama seperti tadi, berarti yang sebelah kanan juga harus dikali dengan 3. Kita dapatkan sepertiga dikali 3 itu 1. Berarti 9 kali 3 yaitu 27. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Oke. Lanjut.
Nomor 4. Nah, ini bagaimana kalau koefisien itu negatif? Oke. Dari tadi contohnya X ya, nanti bisa jadi variabelnya itu Y atau M atau A atau P dan sebagainya ya. Pada intinya sama caranya. Oke, yang pertama kita fokus pada konstantanya. Mana konstanta itu? Konstanta itu adalah angka yang tidak ada variabelnya yang di kiri ya. Yang di kiri maksudnya ya, bukan di kanan ya, yaitu 5. 5 agar hilang, 5 kan ini positif ya, walaupun tidak ada papanya itu artinya ada positif ini. 5 agar hilang, maka kita perlu kurangi. Ya, beda dengan tadi ya. Ini kan min 4. Min 4 tambah 4 itu 0. Kalau ini 5, 5 kurangi 5. Oke. Yang kanan juga dikurangi 5. Kita dapatkan min 2Y sama dengan min 3 dikurangi 5. Nah, min 3 kurangi 5 itu min 8. Karena hutang 3, hutang lagi 5. Oke, selanjutnya di sini ada angka min 2. Nah, ingat ya. Ini min 2 ini adalah koefisien ya. Ingat ya, koefisien. Untuk menghilangkan koefisien, maka caranya adalah kita kali atau kita bagi. Tapi kalau untuk menghilangkan konstanta, kita tambah atau kita kurangi. Nah, di sini min 2 agar habis, maka perlu kita bagi dengan min 2. Ini juga bagi min 2. Karena min 2 dibagi min 2 itu 1 ya. Nah, oke, Y sama dengan min 8 dibagi min 2. Berapa? 4. Nah, begitu ya. Positif ya. Oke, semakin sulit contoh berikutnya. Nah, nomor 5 ini juga PLSP ya. Tapi X-nya ini ada di dua tempat ya. Variabelnya ada di dua tempat, tapi pada dasarnya variabelnya ada satu yaitu X. Oke, caranya bagaimana? Oke, sama seperti yang tadi, yaitu kita akan fokus pada konstanta yang ada di ruas kiri, yaitu apa? Min 3. Nah, min 3 agar hilang, maka perlu kita tambah ya. Tambah dengan berapa? Tambah 3. Min 3 tambah 3 itu 0. Oke, ini juga harus tambah 3 juga. Kita dapatkan 2X sama dengan X plus 9 ditambah 3. Nah, ini yang bisa disederhanakan adalah 9 tambah 3-nya ya. 9 tambah 3 itu 12. Selanjutnya kita akan hilangkan ya, hilangkan angka. Kita hilangkan variabel yang ada di ruas kanan. Ada X di sini, agar hilang maka kita kurangi saja dengan X. Ini kita kurangi X, maka di sini kurangi X. Kita peroleh 2X dikurangi X sama dengan 12. 2 kurangi 1, ini 1 ya. Berarti X sama dengan 12. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Oke, jadi pada intinya X-nya kita kumpulkan di ruas kiri. Oke, selanjutnya nomor 6. 4X plus 5 ditambah sama dengan 3X plus 1. Caranya sama, kita akan fokus pada konstantanya 5 plus 5, berarti agar hilang kita apa kan? Kita kurangi dengan 5, maka di sini kita kurangi dengan 5. Kita peroleh 4X sama dengan 3X plus 1 dikurangi 5. 1 kurangi 5 itu min 4. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ada angka 3X agar hilang ya, agar hilang 3X-nya, agar 0, maka kita perlu kurangi dengan 3X, maka di sini juga harus kurangi 3X. Kita dapatkan seperti ini. Ya, min ini ya, min ini punyanya 4 sehingga tetap ditulis min 4. Kita peroleh X sama dengan min 4, ini adalah penyelesaiannya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 7 dan 8. Nah, semakin bervariasi. 3X min 7 sama dengan X min 3. Oke, koefisien konstantanya apa? Yang di ruas kiri yaitu min 7. Oke, min 7 berarti agar hilang maka perlu kita tambahkan dengan 7. Kita peroleh, ini kan tambah 7 juga. 3X sama dengan X min 3 ditambah 7. Oke, ini min 3 tambah 7 ya, bukan 3 tambah 7. Min 3 ditambah 7. Hutang 3 dibayar 7. Maka jadinya plus kan? Hutang 3 ini kadang ini banyak yang bingung ini ya. Oke, tar ini perlu saya tandai ya. Oke, saya kotai aja ini. Min 3 tambah 7 itu 4. Positif, makanya di sini kita tulis plus 4. Sama kayak tadi, selanjutnya X yang di kanan kita kurangi ya. Kita kurangi dengan X, maka di sini kita kurangi dengan X. Kita peroleh 3X kurangi X sama dengan 4. Ini kan 3 kurangi 1 kan 2.
Nah, masih ada angka 2 sama seperti yang tadi perlu kita hilangkan ya. Koefisien ini, koefisiennya harus kita hilangkan. Caranya itu dengan membagi dengan bilangan yang sama dengan ini, yaitu 2. Ini juga bagi 2, kita dapatkan X sama dengan 4 dibagi 2, yaitu X sama dengan 2. Begitu ya. Berikutnya nomor 8 terakhir ya. Nah, ini bagaimana kalau ada minnya di sini? Oke. Langkah pertama sama seperti yang tadi, yaitu kita akan fokus pada konstanta yang ada di ruas kiri. Min 1 berarti agar hilang kita perlu menambahkannya dengan 1. Kita peroleh ini 1 juga ya. Kita peroleh 2x sama dengan min x min 16 tambah 1. Ingat ya, ini min 16 tambah 1, bukan 16 tambah 1 ya. Jadi min ini punyanya 16. Nah, ini perlu saya kotak ini, kadang bingung ini. Min 16 tambah 1, hutang 16 hanya dibayar 1, berarti masih punya hutang 15. Makanya di sini kita tulis min 15. Oke, di sini ada min x ya. Agar min x ini hilang ya atau 0, maka perlu kita apakan? Kalau tadi kita kurangi ya biar habis, tapi di sini min x berarti kita tambahkan, karena min x ditambah x itu 0. Nah, ini juga begitu, kita harus menambahkannya dengan x biar adil, nggak boleh beda ya, harus sama. Kita peroleh 2x tambah x sama dengan min 15. Sekali lagi min ini punyanya 15, jadi min masih mengikuti 15. 2x tambah x 3x. Oke, masih ada angka 3, kita bagi dengan 3. Ini kita bagi dengan 3. Kita peroleh x sama dengan min 15 dibagi 3, yaitu x sama dengan min 5. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Insyaallah semoga kalian bisa memahami apa yang kita pelajari ini. Apabila nanti ada yang masih bingung, silakan bisa bertanya di komentar atau menghubungi melalui Instagram. Jadi kalau ingin latihan soal yang berbeda, ada di video-video yang akan saya tayangkan, akan saya pasang di deskripsi ya, yang video tentang latihan-latihan sama linear satu variabel. Baik, saya kira itu, semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari dan kalian bisa memahaminya. Sehat selalu dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.